manajemen bantuan ini itu ada seninya di lapangan. Tapi lepas dari itu semuanya adalah harus dipahami bahwa fungsi BPBD atau petugas-petugas layanan ini adalah fungsi-fungsi kemanusiaan, bukan fungsi istilahnya birokrasi. Artinya apa maksudnya? Artinya memang orang itu harus involve, harus merasakan, harus hidup di tengah-tengah orang itu. Dengan begitu dia akan tahu, ya. Konsep ini bagi banyak pejabat agak berat sehingga mereka tidak merasakannya sehingga itulah yang membuat hambatan-hambatan delivering services pada mereka ini. Oleh karena itu konsep-konsep ini harus dikembalikan kepada konsep kemanusiaan, bukan konsep kebirokrasian. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono. Ini mungkin cukup baru karena ada di channel Inspirasi untuk Bangsa. Jadi ini merupakan bagian dari program kesehatan Indonesia, di mana kita akan mengcover dari dunia kesehatan, mungkin cerita-cerita menarik di dunia kesehatan Indonesia. Nah, ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial karena mungkin ini sudah eh, banyak yang mengenal karena beliau ini sudah banyak membantu orang dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan mungkin memiliki rekor jika ada yang tahu. Kita kedatangan Dr. Budi Laksono, Magister Ilmu Kesehatan atau Master of Health Science. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih, karena pasti banyak pertanyaannya, saya ingin menanyakan ke Dr. Budi Laksono terlebih dahulu, bagaimana kabarnya nih dok pada hari ini? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat semuanya dan semoga rakyat Indonesia semakin sehat terus. Amin, amin. Iya, iya. Eh, mungkin untuk pertanyaan pertama ini kan seperti yang sudah saya bilang tadi, Dokter Budi ini memang banyak sekali menjadi relawan bencana di mana-mana seperti itu ya. Eh, kalau untuk sekarang sendiri nih, dokter, kegiatan yang dilakukan pada saat ini apa nih, dokter? Iya, terima kasih. Saya eh, kebetulan dari pegawai negeri sudah pensiun, tetapi saya saat ini mengajar di Pasca Sarjana Undip di Disaster Management, ilmu tentang kebencanaan juga salah satunya. Dan kemudian saya juga membina yayasan kami dan tentu saja karena kami punya profesi, saya rutin praktek juga seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Kalau soal menjadi relawan bencana sendiri, seperti artinya kan relawan kan secara sukarela seperti itu ya, dok. Ya, Nah, itu sebenarnya awalnya bagaimana sih? Apa yang menggerakkan hati Dokter Budi untuk bisa menjadi apa? Mengerahkan tenaganya ataupun mungkin membuat gerakan-gerakan seperti itu awalnya dari mana sih, dok? ya. Awalnya memang pertama dari passion ya. Sejak muda saya sudah menjadi anggota Palang Merah. Saya sukarela donor darah. Bagaimana menjadi orang yang berguna bagi orang lain, bagian dari ajaran agama yang sangat fundamental sekali, ya.
Itu awalnya dari situ. Kemudian profesi kami sebagai seorang dokter membuat saya lebih mudah lagi untuk mengekspresikan passion kami seperti ini. Apalagi dalam konteks ini, ketika di bencana, kita banyak sekali melihat orang-orang yang memerlukan kita, memerlukan ilmu kita, dan kemudian juga memerlukan bantuan kita. Pada sisi yang lain, eh, tidak semua orang memahami tentang kebencanaan ini, sehingga kami berkesempatan untuk share ilmu kebencanaan yang sebenarnya sangat mudah, tapi tidak semua orang atau semua pemangku kebijakan ini tahu, karena mereka biasanya di bencana ini tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka di hotel, di apa, dia datang pagi, sore pulang dan sebagainya. Dia tidak mengalami apa yang menjadi nafas kebutuhan fundamental masyarakat. Sehingga disitulah banyak ilmu yang kita bisa share seperti itu. Baik, baik, baik. Untuk penonton yang belum tahu ya, jadi Dokter Budi ini bukan hanya aktif gara-gara baru saja ada pandemi seperti itu ya. Bahkan Dokter Budi ini sudah aktif sejak tahun awal 2000-an seperti itu ya, Dokter ya. Dari tsunami Aceh, kemudian di Jogja mungkin juga pernah. Dan itu kalau tidak salah Dokter Budi ini juga bahkan sampai ke luar negeri. Itu betul apa tidak ya, Dok? Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk bisa share ilmu dan eh, tenaga ke luar negeri seperti di Thailand, di Filipina, di Mesir. Dan sebenarnya saya lagi menunggu kalau ada yang menugaskan untuk ke Palestina. Siapa tahu nanti di antara Iya, pendengar. iya, luar biasa sekali. Nah, itu sebenarnya mungkin saya lebih bertanyanya kepada ini kan relawan kan ya, maksudnya masih aktif seperti itu. Itu biasanya diasosiasikan dengan jiwa muda seperti itu loh, Dok. Nah, itu apa yang membuat dokter masih aktif sampai sekarang bahkan berharap untuk bisa ke Palestina hingga sekarang padahal sudah pensiun seperti itu ya, Dokter? Iya, saya memang pensiunnya pensiun dini ya. Jadi eh, bukan pensiun tua, meskipun sekarang udah tua juga sih. Tetapi memang jiwanya masih muda, masih suka dolan-dolan. Bahkan beberapa kali kita manfaatkan, termasuk kemarin di Pekalongan, saya bersama tim saya. Timnya ini adalah istri saya, anak-anak saya, ya seperti itu. Jadi mereka kita bagi tugas untuk melakukan edukasi, self edukasi sekalian bagaimana self sharing untuk masyarakat seperti itu. Baik-baik dan memang kalau berbicara soal bantuan itu selalu dibutuhkan seperti itu ya, Dok. Jadi tidak Betul, bisa ya, ya. tidak bisa stop, tidak bisa berhenti mau batasan mungkin usia atau bagaimana. Tapi kalau memang ada jiwa muda itu memang dokter udah semangat dari sananya berarti. Nah, tapi dokter itu sebenarnya menentukannya bagaimana sih, Dok? Maksudnya, oh daerah ini butuh bantuan, daerah ini butuh bantuan. Nah, itu sebenarnya dokter bagaimana itu mengaturnya? Iya, sebenarnya kita punya apa pertimbangan pribadi ya, bahwa setiap kali bencana itu memang pada umumnya kami bisa punya ilmu untuk kami sharingkan. Memang kami tidak mempunyai uang yang terlalu banyak untuk atau organisasi yang apa mendukung kami itu belum tentu ada. Tetapi ketika banyak korban, ketika banyak masyarakat yang terdampak, dan kami mempunyai beberapa lesson learn yang bisa kami sharingkan, maka kami datang. Bukan hanya Pekalongan, 3 minggu sebelumnya kami masih di Sukabumi. Kasusnya sama, meskipun Pekalongan ini korbannya jauh lebih banyak. Sukabumi cuma beberapa orang, tapi memang luasannya banyak dan masyarakat yang terdampak juga banyak, seperti itu. Nah, kami punya beberapa ilmu sederhana, lebih dari 25 teknologi tepat guna kami ciptakan selama kami mendapatkan kesulitan di lapangan, dan kemudian sekarang kita implementasikan seperti itu sebagai pilot ya. Iya, kemudian juga berbicara mengenai ahli dari
Dokter Budi Laksono sendiri sebenarnya dokter ini kan kesehatan masyarakat, kemudian juga ada gelar master juga seperti itu ya dokter. Nah itu saya dengar dokter ini justru membantu dalam bidang hunian sementara dokter. Itu bagaimana sih dokter? Kenapa bergeraknya ke arah situ? Apa apa yang dipikirkan dokter? Ya, sebenarnya banyak orang yang kurang tahu lebih lanjut bahwa yang namanya dokter seperti konsepnya Hippocrates, maka semua aspek kemanusiaan itu adalah bisnis. Dalam arti itulah layanan kita. Ah, layanan kita itu meliputi kesehatan dasar, emergensi, edukasi kesehatan, kemudian penyiapan water and sanitasi, makanan, manajemen makanan di lapangan, manajemen camp, kemudian ada entrepreneurship atau economic empowerment pasca bencana, dan lain-lain, banyak sekali. Tetapi kita lihat case, misalnya seperti saat di Aceh, hampir semuanya lumpuh. Maka hampir 22 teknologi tepat guna yang perlu kita bawa ke sana dan bisa diimplementasikan. Dalam konteks Sukabumi atau mungkin Pekalongan, kesehatan is okay. Puskesmas masih buka jalan normal, petugas masih normal, obat-obatan normal. Jadi kami nggak perlu mengambil alih pelayanan kesehatan. Meskipun di lapangan suatu saat diperlukan kami juga siap seperti itu. Kemudian yang lain-lain, water and sanitasi it's okay. Apalagi makanan. Begitu ada bencana taruhlah seperti di Pekalongan kemarin, semua masyarakat dapat roti semuanya, baik yang kena maupun yang tidak kena. Kalau tidak kena saja nanti berbahaya. Itu akibatnya saya sendiri di hampir setiap rumah yang kami kunjungi, saya dapat roti dari bantuan itu. Meskipun rumah itu rumah orang yang tidak terkena bencana, seperti itu. Makanan enggak masalah. Tetapi yang masalah apa? Nah, masalah salah satu kebutuhan basic yang sering kita tinggalkan yaitu hunian. Ketika rumah hancur, rumah itu adalah awal dari keluarga itu untuk memulai kehidupannya. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, privasi, dan sebagainya. Maka ketika rumah itu nggak ada, maka kehidupan dia akan terjeda. Oleh karena itulah Huntara yang dulu orang berpikir ini fase emergensi, nggak perlu Huntara, kita perlu tenda atau apa atau nginep di tetangga, oke. Okay. Tetapi konsep kami sebagai seorang business disaster, dari pengalaman kami pernah hidup berminggu-minggu di tenda. Hidup di tenda lama lebih dari 1 minggu itu adalah keadaan yang patologis bagi manusia. Oleh karena itu, hunian sementara itu harus as soon as possible. Problemnya adalah teknologi saat itu, bahkan saat sekarang ini, orang berpikir bahwa Huntara nantilah setelah 6 bulan dan sebagainya. Bagi pejabat yang tinggal di bencana cuma di hotel, kemudian pulang lagi, mungkin tidak ada masalah. Tetapi bagi orang pengungsi atau relawan seperti saya yang di tengah pengungsi, ini beban. Oleh karena itulah dari situ kami mencoba memecahkan problema. Problema banyak membuat Untara itu mahal. Betul-betul memang mahal kalau kita keluarkan pada sistem demand and market. Contohnya waktu di Aceh, Huntara itu dengan 12 pintu itu harus mendatangkan tukang dari Jawa, harganya di atas 150 juta untuk 12 pintu dan sebagainya. Mahal. Makanya saya mengatakan Huntara itu bisa murah. Bahkan waktu di Aceh kami menyebut namanya Huntara AB6 yang kami konsepkan dengan tukang kayu di lokal. AB6 itu bisa dibangun hanya waktunya 6 jam. Bukan oleh tukang dari luar negeri atau bahkan dari luar daerah. Dari pengungsi yang kita latih. Ya kan? Dan biayanya nggak lebih dari 6 juta. Itu sesuatu yang ini rumah yang bagus. Karena di Aceh kita menggunakan kayu yang bagus. Saking bagusnya, berlalu kami ke Aceh, waktu peringatan tsunami, rumah kami ini meskipun tidak dihuni lagi, masih ada. Masih rayap, sebagian tidak dimakan rayap, seperti itu. Bahkan Huntara yang kami bangun di Lombok, memang di Lombok begitu selesai dibongkar. Yang di Palu sampai sekarang masih dimanfaatkan. Beberapa Huntara yang kami bangun di Cianjur masih dimanfaatkan karena eh,
distribusi bantuan buntab dari pemerintah tidak seluruhnya cepat seperti itu. Nah, Buntara ini kami tunjukkan kemudahannya, kecepatannya, dan kemurahannya. Dan yang membangun tidak harus orang luar, masyarakat pun bisa kita latih. Seperti itu. Maka kami katakan bahwa Buntara bisa tidak harus nunggu 6 bulan, bahkan sekarang pun bisa. Tetapi karena kami nggak punya uang banyak, kami hanya bisa membuat pilot-pilot, maka kami buat ini bukan untuk 1-2 pengungsi yang memang kita berikan pada 1-2 pengungsi, tapi yang lain monggo kekuatan kita pada fase yang kedua yaitu advokasi. Dan terima kasih forum ini nanti bisa menjadi bahan advokasi penentu kebijakan. Karena di Cina ini sekarang begitu ada bencana, sekarang sudah ada rumah-rumah yang langsung dipasang di tempat tapi dengan kren yang besar seperti itu. Tempat kita belum memungkinkan itu, tetapi kita bisa melakukan dengan teknologi yang tepat guna seperti itu. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, baik. Berarti memang dokter di sini meng-highlight pentingnya Huntara itu ya, karena kehidupan yang layak itu dimulainya juga dari ya bisa dibilang atap yang layak seperti itu ya dokter. Betul, Ya. betul, ya. Ya. Nah, itu tadi saya mendengar dokter itu seperti banyak sekali seperti itu ya tahapan-tahapannya. Dan juga tadi bagaimana dokter dapat menghadapi masalah yang ada dan bisa berinovasi seperti itu. Nah, itu sebenarnya respon dari masyarakat yang tidak ada di bencana, jadi yang menjadi tim sukarela dari Dokter Budi sendiri, itu sebenarnya bagaimana sih dok? Maksudnya orang-orang itu memang banyak yang ingin membantu, karena tadi seperti yang sudah diceritakan dokter kan banyak sekali seperti itu ya yang perlu dikerjakan, kemudian bahkan eh, hasilnya juga sebenarnya tidak maksimal karena itu ya masih kurang mungkin biayanya atau tenaganya seperti itu ya dokter atau bagaimana? Ya, memang disinilah pentingnya lebih banyak orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan ikut peduli dan mampu menggunakan waktunya untuk di tempat-tempat seperti ini. Problemnya saat ini itulah yang semakin langka di tempat kita. Sehingga eh, di masyarakat pun kadang-kadang masyarakat bencana dalam kondisi yang tidak stabil, kadang-kadang mereka muncul ego juga. Tetapi di balik itu kita senang juga ketika begini banyak juga orang yang peduli. Contohnya seperti kemarin di Pekalongan saja. Kami terus terang kami hanya bermodalkan beberapa juta untuk membuat 1 pilot Huntara. Begitu kami mau berangkat, ada teman yang melihat kami kegiatan kami, tidak saya minta, Mas Budi, saya titip sekian, sekian, sekian. Ketika saya kumpul, ibaratnya sanggup saya sangat tercukupi ini. Bahkan saya minta maaf, saya punya senior yang luar biasa. Begitu melihat kami ada kegiatan seperti ini, Mas Budi, saya titip 1 Huntara. Berapa ini? Nah, langsung gitu. Nah, makanya saya langsung bersemangat. Yang semula saya berencana membuat 1, bisa tambahan 2. Sehingga dengan begitu, tentu saja ibarat amunisi itu semakin banyak amunisinya, semakin kuat advokasi kami ini mengetuk hati para pemangku kebijakan bahwa ini ilmu yang penting untuk relawan mereka. Saya di sana banyak relawan dari A, B, C, D. Mobilnya bagus-bagus, yang kuat-kuat. Sementara kami minta teman yang mempunyai mobil yang rodanya 4 bergerak bersama nggak dapat. Saya pakai mobil saya, mobil yayasan yang cuma Grand Max, tetapi sudah saya buat saya bisa tidur di mobil itu. Ya, sehingga di gempa seperti ini atau kapanpun seperti di Cianjur juga kami tidur di mobil karena lebih aman seperti itu. Nah, eh, dengan keterbatasan itu kita bisa melakukan dan banyak teman-teman membantu. Ini bukti bahwa sebenarnya eh, diperlukan orang yang mau untuk melakukan itu dan tentu saja kekuatan masyarakat akan menolong
Dan masyarakat yang lain yang sudah peduli tentu saja bisa ditingkatkan pengetahuannya. Sehingga tidak perlu, maaf ya, kami datang misalnya waktu ke Tacloban, satu orang. Tapi begitu kami membuka klinik, ada tulisannya, Indonesia membuka klinik. Bukan puluhan orang yang kemudian memberi saya jaket untuk dikatakan bahwa ini mewakili ini. Saya katakan nggak masalah lah, seperti itu. Begitu juga banyak apa relawan-relawan yang memang harus diupgrade pengetahuannya, sehingga suatu saat ketika lembaga itu mengirim jauh lebih efektif, efisien, dan sebagian dananya bisa digunakan untuk masyarakat. Demikian. Baik, baik. Ya, itu menarik ya berbicara mengenai Pekalongan karena itu kan yang baru-baru ini ya dokter ya berarti ya. Betul, ya. Iya. Nah, itu kalau tidak salah memang dokter Budi ini sendiri memiliki sejarah ya dok di Pekalongan Iya, dulu pernah menjadi kepala puskesmas seperti itu ya dok. iya, betul, betul, betul. Nah, itu eh, kalau boleh cerita mengenai kondisi di Pekalongan, eh, apakah boleh diceritakan dok bagaimana kondisinya pada saat itu dan sebenarnya eh, apa yang bisa dihindari untuk agar tidak menjadi bencana seperti itu lagi? Kalau tidak salah bencananya tanah longsor itu. Terima kasih. Memang saya dulu penempatan setelah lulus dokter, saya memilih di Pekalongan, dan waktu itu saya bilang pada kepala dinas provinsi, saya ditanya, kamu milih mana? Saya nggak memilih mana-mana, saya cuma jadi kepala puskesmas. Seperti itu. Di mana saja boleh. Nah, saya waktu itu ditempatkan oleh Pak Karneni, kepala dinas saya. Ini ada yang kosong kepala puskesmas itu di Pekalongan, Kabupaten Pekalongan sama Pemalang. Coba kamu lihat. Akhirnya saya memutuskan memilih di Pekalongan. Dan Pak Puskesmas itu yang kosong dokternya adalah Petung Kriono. Makanya saya sudah berpikir saya masuk ke Petung Kriono. Tetapi ketika saya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan oleh Dokter Jazuli Kurdi, dilihat, bukan hanya Petung, ini minggu depan kandang serang juga kosong. Maka kamu saya pindahkan aja ke kandang serang. Waktu itu saya pikir apa mungkin ternyata sekarang tahu bahwa Petung Kriono bukan kecamatan yang relatif besar dibanding dengan kandang serang, hunianya jauh lebih banyak. Dari situlah saya akhirnya di Pekalongan itu, dan saat ini saya berkesempatan untuk ke Petung Kriono. Sejak 25 tahun yang lalu saya pernah diarahkan ke sana. Dan ketika saya tahu Petung Kriono, wah memang menantang sekali. Meskipun kandang serang lebih menantang, karena apa? Di Petung Kriono meskipun daerahnya itu agak jauh-jauh, dusunnya desanya, jadi kalau kita membuat posyandu itu, tapi masih bisa pulang ke base camp. Kalau kandang serang ada 3 desa yang dimana kalau kita ke desa itu harus nginap 1 malam, 1 malam, 1 malam begitu. Jadi itu ini lebih menantang. Nah, di Petung Kriono ini satu jalur jalan semuanya desa dusun-dusunnya itu di pinggir jalan. Uh, ini termasuk salah saya tahu betul-betul memang rawan. Di Petung ini hampir semuanya adalah tebing. Sehingga kita melihat kalau ada jalan, yang jalannya tidak besar juga, kalau ada rumah itu mesti dia bertingkat. Karena apa? Karena bentuknya tebing, sehingga yang rata dengan jalan itu biasanya lantai kedua. Lantai pertamanya adalah untuk membuat fondasi tiang pancang yang bawah. Itu kalau rumah di pinggir tebing. Dan itu rata-rata seperti itu. Dan tebing-tebingnya tajam-tajam. Sehingga ketika terjadi hujan dan terus-menerus, maka tanah itu menjadi lembek. Dan ketika lembek itu, tanah mudah sekali longsor. Sehingga di Petung ini, yang longsor tidak cuma satu titik. Bahkan kami dari ibu kota Petung Kriono ke daerah yang kami buat rumah itu ada lebih dari 10 titik longsor, kecil maupun besar. Dan yang besar itu 3. Dan waktu itu hanya karena ada begu yang cepat bisa dibuat jalan yang normal. Tapi membuat jalan itu sempit sehingga tidak semua orang berani untuk ke daerah itu. Sehingga itulah keadaannya, membuat desa-desa waktu itu terisolasi sementara, tetapi kemudian bisa diatasi. Tetapi yang namanya longsor itu
hampir terjadi di semua tempat, termasuk di penginapan kami. Ya mau nggak mau, depannya longsor, belakangnya longsor, kita ngeri-ngeri sedap juga. Sehingga saya terpaksa tidur. Meskipun kita sewa penginapan, kita tidur di mobil, kita manfaatkan penginapan untuk toileting dan sebagainya. Dan itu akan rawan ketika hujan akan terus-menerus datang seperti itu. Iya, baik. Nah, itu tadi sudah dikatakan oleh Dokter Budi sendiri ya tadi di perkataan terakhir bahwa memang rawan untuk longsor susulan karena curah hujannya juga intensitasnya cukup tinggi seperti itu ya dokter. Nah itu eh, kalau untuk sekarang sendiri langkah yang dilakukan Dokter Budi dan tim apa ya dok itu untuk itu? Karena kan ini juga belum membicarakan dampaknya terhadap warga seperti itu ya dokter. Nah itu bagaimana dok sekarang? Ya memang alamnya seperti itu. Satu-satunya yang bisa dilakukan jangka panjang masyarakat harus dan ini sudah dilakukan juga oleh PTP dan sebagainya, menanam lebih banyak pohon-pohon yang menjadi pengikat tanah itu lebih rapat dan sebagainya. Dibuatkan bagaimana supaya tanah itu bisa diikat oleh akar-akar pohon. Kalau yang masih kurang bisa ditambahkan. Tapi ada poin yang penting ini, eh, di Petung ini hampir sama dengan Cianjur. Pada beberapa rumah yang lepas, karena lahan datarnya sedikit, yang lepas ini mesti kalau nggak jadi rumah, jadi kebun. Sehingga ketika bencana seperti ini, orang yang kelongsoran rumahnya pun nggak bisa membuang tanahnya kemana lagi. Makanya salah satu yang dilakukan mereka itu melarutkan tanah itu dalam air hujan aja, sehingga nanti masuk sungai dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat unik sekali. Kalau di Cianjur dulu kasusnya sama, kita bisa membuat bahan bangunan dari rumah-rumah yang runtuh itu kita buat menjadi pasir kembali. Ini kita lakukan di Cianjur. Tapi yang di sini adalah tanah. Sehingga paling-paling orang itu nanti membuat tanah itu diratakan lagi, buat rumah di atasnya lagi, atau ya seperti ini dilarutkan. Ini suatu problem ekologi yang sangat penting sekali yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Baik, baik. Iya, seperti itu ya, Dok. Jadi mungkin tadi sosialisasi ya, karena kan itu jangka panjang ya, Dok. Karena Ya, untuk membuat akarnya itu kan butuh waktu yang cukup ya. lama. Jadi memang bencana ini memang apa ya eh, sudah sudah ada dalam pikiran warga-warga situ sebenarnya kan tinggal bagaimana kita bertindak baik pemerintah maupun warga-warga sekitar ataupun organisasi kemanusiaan seperti itu ya dok. Nah untuk kasus Pekalongan ini sendiri dan bencana-bencana yang lain sebenarnya orang-orang ini apabila ingin membantu nih dok, itu sebenarnya bisa reach out-nya kemana nih dok? Apakah dokter memiliki alamat atau ada akun sosial media nih dok yang bisa disebarkan di platform ini? Monggo. Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak lembaga yang peduli, seperti kemarin ID melakukan bakti sosial ke sana, selain pengobatan dan kemudian bantuan-bantuan yang lain. Kemudian juga PDUI, Perhimpunan Dokter Umum Jawa Tengah, itu sering membantu juga, dan dia punya tim juga untuk menyalurkan dengan efisien. Kebetulan beberapa orang ini kami ikut melatih timnya. Kemudian juga lembaga-lembaga seperti Basnas, kemudian ada Lasis Muhammadiyah, MDMC, kemudian PDNU, Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Ini ada lembaga-lembaga selain juga yang sangat klasik, yaitu Palang Merah. Nah, ini lembaga-lembaga yang bisa dituju. Kalau ditanya, kalau membantu sebenarnya ditanyakan dulu programnya apa. Kalau nggak punya program, ya mending cari lembaga yang punya program. Begitu juga kami dalam konteks Yayasan Wahana Bakti kami. Kita setiap kali ke lapangan, Yayasan Bakti ini eh, mempunyai konsep apa yang dilakukan. Pada case-case tertentu seperti Pekalongan ini, banyak teman-teman yang berbagi pada kami dan kami implementasikan.
Begitu juga saat misalnya ketika memang bencananya luas, seperti saat misalnya di Cianjur, waktu di Lumajang, itu sampai ada beberapa foundation yang akhirnya memberikan pada kami biaya ratusan juta untuk mengimplementasikan konsep-konsep kami. Sehingga waktu di Lumajang kami bisa membuat stasiun air minum, 25 titik stasiun air minum. Dan huntaranya pun selain huntara paling cepat dan huntara yang eh, istilahnya manfaat sekali. Artinya kalau suatu saat huntap jadi, huntara ini bisa jadi kandang sapi atau kandang kambing atau dapur dan sebagainya. Seperti itu. Makanya konsep-konsep itu kalau kita membantu memang sebaiknya dikomunikasikan dengan operator apa yang akan dilakukan. Ya alhamdulillah selama ini foundation kami Yayasan Wahana Bakti bersama dengan IKA Undip bersama dengan PDNU dan PDUI kita mencoba untuk memberi yang terbaik bagi masyarakat korban bencana dari bantuan-bantuan kita. Dan kita selalu memberi report penggunaannya yang selama ini insya Allah uh, kita dari foundation tidak memanfaatkan hal-hal yang uh, lebih dari itu. Artinya kalau ada istilah yayasan maksimal 13%, kita semuanya untuk masyarakat seperti itu. Maka kita berangkat zero, pulang zero. Atau biasanya berangkat kita sudah punya, pulang pun zero. Seperti itu. Itu yang biasa kita lakukan karena kita memang melakukan suatu implementasi dari passion. Seperti itu. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Iya, luar biasa sekali. Jadi itu ya untuk mungkin penonton-penonton yang ingin membantu bisa reach out ke Yayasan Wahana Bakti tadi, itu di mana Dokter Budi juga bekerja di beraktivitas di situ. Namun untuk sekarang mungkin kita bisa memperluas konteksnya lagi nih dokter. Jika tadi mungkin kita agak spesifik ya ke Pekalongan tentang bagaimana kondisinya. Nah, dari sejarah dokter Budi sendiri, ini kan sering sekali seperti di Jogja, di luar negeri, dan juga di Aceh seperti itu. Nah, itu pengalaman terkait bencana yang eh, paling parah dan proses mitigasinya paling sulit itu menurut Dokter Budi yang mana, Dok? Mungkin yang Aceh itu yang paling berat. Karena pertama memang korbannya luar biasa banyak, sumber daya di desa itu menjadi minimal, dan semua aspek kehidupan runtuh. Ya, di situ betul-betul betul zero betul, membangun masyarakat zero sekali. Makanya banyak juga saat itu masyarakat yang sebenarnya kalau kita lihat tapak-tapaknya, masyarakat yang sebenarnya bisa selamat dari tsunami pun akhirnya meninggal di tempat karena pertolongan yang sangat minim saat itu. Karena hampir semua pantai barat itu tersapu bencana yang sangat kuat sekali. Terisolasi, transportasi nggak ada, sistem organisasi pemerintah saat itu juga runtuh, sehingga betul-betul sangat menantang dan kita harus mengimplementasikan konsep ini, yaitu SIMES. SIMES itu Small Independent Mobile Emergency Health Service. Jadi untuk menjangkau atau disaster yang besar seperti ini, maka kita harus punya orang-orang yang punya kualifikasi SIMES, sehingga hanya satu dua orang saja dia bisa membuka layanan, bisa membuka kehidupan di tempat-tempat itu. Jadi kita kalau membantu tidak rombongan banyak di satu tempat, enggak. Siapa seperti Kopassus atau mungkin pasukan khusus yang lain, ya hanya satu dua orang dia bisa mengelola area 10 kilometer. Dua orang lagi sehingga dengan kapasitas yang sama, misalnya kita punya helikopter cuma kapasitasnya 16 orang, maka kita bisa menjangkau 8 titik, bahkan 20 titik pun bisa dengan cara orang-orang yang sangat handal seperti ini. Oleh karena itu kami di
di pasca sarjana Undip itu juga mempunyai kursus untuk lembaga-lembaga relawannya atau petugasnya ya, petugas-petugasnya untuk mempunyai kualifikasi seperti ini. Tidak harus dokter, tetapi orang-orang yang mempunyai passion untuk survival, untuk membantu kemanusiaan yang lain seperti itu. Iya, berarti memang itu ya harus ada badan-badan kecil seperti itu karena memang pada saat di Aceh itu kan banyak sekali ya. Bahkan setelah setahun setelah itu kalau tidak salah di tahun 2005 itu akhirnya ada satuan lokal juga yang mengurus bencana seperti itu ya, di mana itu kan jadi awal mula dari BPBD seperti itu ya, dokter ya. Ya, Nah, betul. itu kalau menurut pendapat dokter sendiri, setiap daerah itu kan memiliki badan penanggulangan bencana seperti yang sudah dikatakan. Nah, itu efektif atau tidak sih, Dok, kalau menurut dokter? Ya, ya memang ini kan suatu proses pembangunan, perkembangan. Eh, Orang-orang di BPBD bahkan BNPB pun dulunya biasanya bukan orang-orang yang expert dalam bidang bencana karena Hmm. memang itu satuan baru. Disinilah pentingnya eh, pengkayaan, empowering, ya. Memang sepertinya membantu itu dia make sense semua. Manajemen pembantuan ini itu ada seninya di lapangan. Tapi lepas dari itu semuanya adalah harus dipahami bahwa fungsi BPBD atau petugas-petugas layanan ini adalah fungsi-fungsi kemanusiaan, bukan fungsi istilahnya birokrasi. Artinya apa maksudnya? Artinya memang orang itu harus involve, harus merasakan, harus hidup di tengah-tengah orang itu. Dengan begitu dia akan tahu, ya konsep ini bagi banyak pejabat agak berat, sehingga mereka tidak merasakannya, sehingga itulah yang membuat hambatan-hambatan delivering services pada mereka ini. Oleh karena itu konsep-konsep ini harus dikembalikan kepada konsep kemanusiaan, bukan konsep kebirokrasian. Kemudian yang pertama pelatihan-pelatihan itu dilakukan dan sekarang BPBD merekrut tenaga-tenaga muda. Nah, tenaga-tenaga muda ini banyak mereka ini ilmunya perlu dikembangkan, perlu diajak seminar dan sebagainya supaya dia tahu bahwa dia banyak sekarang ini taruhlah tim sana ada tim SAR, tim BBBD, tim sosial dan sebagainya. Timnya banyak sekali. Tetapi begitu sampai di lapangan taruhlah seperti kemarin itu, ya tim SAR 3 hari bersama dengan masyarakat menggali orang-orang yang tertimbun, selesai sudah. Besoknya sudah selesai. Nah, ini sebenarnya bisa kita membuat suatu tim ini menjadi tim yang simes, yang mempunyai kapasitas yang semuanya mampu menyediakan air bersih, mau menyediakan sanitasi, menyiapkan makanan, kemudian rehabilitasi dan sebagainya. Nah, hal ilmu itulah ada di simes ini yang bisa dia lakukan pengkayaan pada petugas itu lewat seminar-seminar atau kursus-kursus atau pertemuan-pertemuan dengan para expert bidang ini baik di kantor mereka atau mereka bisa mendaftarkan diri atau mengundangkan diri atau ikut berkoordinasi dengan kami di Yayasan Malana Bakti maupun di Undip untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang selalu update tentang apapun juga seperti itu. Inilah pentingnya kita tidak bisa mengatakan efektif atau enggak efektif, tetapi memang harus bagaimana itu harus diperkaya terus-menerus. Jangan berhenti. Karena memang bumi kita ini adalah bumi gudangnya bencana. Seperti itu. Iya, dokter. Eh, Banyak sekali karena ada isu juga karena kita kan di cincin api seperti Ring of Fire, kemudian yang Ya, selat bawah seperti itu ya, dokter. Memang banyak ya. sekali bencana dari gempa hingga tsunami seperti itu. Memang gerakan-gerakan seperti ini sangat dibutuhkan. Ya, dokter sangat luar biasa sekali. Eh, Banyak sekali tadi diskusi yang sudah dilakukan ya, topik-topik yang penting-penting juga. Nah, ini kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir, dokter. Kita melihat ke depan, kalau untuk dokter Budi sendiri, bagaimana harapannya nih, dokter, terhadap
mungkin organisasi kemanusiaan, pemerintah dan juga warga, semua pihak-pihak yang terkait dalam terkait penanggulangan bencana ini. Harapan ke depannya apa nih dari Dokter Budi? Monggo. Iya, terima kasih. Di Indonesia sekarang punya lembaga kebencanaan. Lembaga ini adalah pemangku amanat masyarakat rakyat banyak untuk bertumpu. Dan apa yang dilakukan bukan hanya saat bencana, tetapi eh, merupakan siklus bencana terus mulai dari mitigasi, respon, mitigasi, kemudian rehabilitasi dan yang lain-lain itu harus dilakukan. Jadi bukan hanya bekerja saat bencana, justru di luar bencana ini harus melakukan formasi, atasi, capacity building terus-menerus. Sepertinya orang masih berpikir bahwa untuk melakukan ini harus pakai dana. Sebenarnya kalau kita mau berpikir secara kebencanaan, secara emergency tidak perlu biaya. Taruhlah begini, misalnya BNPB atau BD, mereka eh, selalu terbentur. Kami mau melakukan pelatihan di sana, kami harus eh, ada SPPD, ada ini dan sebagainya. Yang akhirnya pada titik itu dia tidak bisa melakukan. Anggaran-anggaran hanya untuk respon saja. Makanya ini harus kita tingkatkan capacity building. Mereka harus punya kegiatan sama kegiatan yaitu promotif. Mempromot ketika saat damai begini, mempromot tentang kebencanaan ini kepada masyarakat, pada sistem dari bupati, wali kota, gubernur harus tahu kesiapan mereka dalam konteks sampai di mana. Kemudian dari promosi ini, kemudian prevensi juga. Pencegahannya apa? Kalau sudah mulai ada musim hujan, musim ini, dia harus memberi warning. Daerah longsor, ini daerah banjir, ini daerah gempa, ini sudah harus memberi warning seperti itu. Kemudian ketika ada bencana, kita harus punya kurasi atau respon yang cepat. Respon yang cepat itu dulu berpikirnya sangat bertele-tele. Sekarang kebutuhan manusia itu kita harus beranjak dari kebutuhan manusia. Ketika ada bencana, orang itu dalam waktu 3 jam dia perlu minum. Dalam waktu 6 jam dia perlu makan. Dalam waktu 4 jam dia perlu tenda atau hunian atau shelter. Dalam waktu eh, 3 kali 24 jam dia harus punya hunian yang lebih semi permanen atau huntara. Tidak 6 minggu dan sebagainya. Di situ kebutuhan dasar ini harus bisa terpenuhi. Dan nggak mungkin BNPB melakukan itu semuanya. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana meningkatkan capacity building-nya di BPBD. Orangnya terlatih, kesiapannya terlatih. Seperti itu. Ketika BPBD sudah terlatih, bagaimana pendanaan lewat BPBD masing-masing provinsi maupun kabupaten. Diyakinkan ini supaya orang-orang di kabupaten atau kota atau provinsi itu memang ada anggaran untuk melakukan itu. Kemudian eh, bagi lembaga-lembaga masyarakat NGO yang peduli, tentu saja ini mengupgrade kapasitinya. Bahwa bencana itu bukan cuma kita datang kemudian bagi-bagi, bukan. Ya, di situ banyak ilmu-ilmu. Kebetulan kami mengkoleksi banyak ilmu bencana ini. Yang kita setiap bencana fungsinya adalah share ilmu-ilmu ini. Kemudian dari masyarakat sendiri harus mempunyai capacity building juga, mempunyai resilience, kemampuan atau ketahanan. Artinya selain pemerintah itu punya kewajiban untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, masyarakat sendiri aktif untuk meningkatkan kemampuannya. Misalnya kalau ada bencana ini saya harus bagaimana dan sebagainya. Sehingga ketika suatu saat ada bencana, tidak mungkin pemerintah dalam jam yang sama atau waktu yang dekat seperti harapan dia akan menolong dia. Dia harus menolong dirinya sendiri dan sekitarnya. Nah, ini kemampuan itu harus masyarakat miliki dan masyarakat harus update itu seluruh kemampuannya itu uh, time by time supaya jangan sampai lengah. Karena yang namanya bencana itu tidak akan pernah memberitahu kita. Tetapi kadang-kadang kita diberi kemampuan untuk
mengkaji risiko apa yang saat ini ada, seperti itu. Dan jangan berpikir bahwa bencana itu hanya bencana alam. Bahkan saat ini bencana yang disebabkan oleh human, ya, human made disaster itu jauh lebih banyak. Contohnya apa? Kita nggak tahu bahwa saat ini ratusan ribu orang Indonesia setiap tahun mati. Maaf saya menggunakan kata mati ini untuk exaggerate, meninggal ya. Karena bencana dari human waste, dari kotoran-kotoran manusia yang akhirnya menyebabkan penyakit tipes, kolera, disentri, hepatitis A, dan itu adalah pembunuh nomor 1 balita kita. Dan yang mati bukan hanya 1-2, tetapi ratusan, ribuan, puluhan ribu orang mati karena penyakit-penyakit ini pada anak-anak dan puluhan ribu pada orang dewasa. Ini banyak kita AB, padahal itu bencana itu dalam konteks humanity-nya ya. Jumlah orang yang meninggal karena itu 100.000 lebih. Artinya ini sebenarnya harus menjadi kesadaran kita bahwa bencana bukan alam saja, tetapi menjaga lingkungan kita, menjaga kontaminasi kotoran dari perut kita. Itu adalah bagian dari mencintai kemanusiaan yang lain. Topiknya apa? Seperti apa yang kami lakukan selama ini, yaitu pastikan di Indonesia ini semua keluarga mempunyai jamban dan hanya buang air di jamban, tidak di sungai, tidak di kebun dan lain-lain. Ini adalah sumber bencana karena manusia yang sangat kronis, primitif, tetapi sampai saat ini belum terselesaikan. Begitu. Iya, luar biasa sekali Dokter Budi tadi ya. Bagaimana kita juga harus mengantisipasi ya, selain tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi kemanusiaan dan juga pemerintah, kita juga harus siap ya, tidak hanya bencana alam tapi juga bencana dari manusia seperti itu, dari human error atau human waste tadi yang merupakan spesialisasi dari Dokter Budi ini sebagai terkenalnya sebagai dokter jamban seperti itu ya dokter. Iya, jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Tadi diskusi yang sangat bermanfaat, tentunya tadi sangat bermanfaat bagi saya, apalagi penonton di rumah. Semoga menjadi berkah bagi Dokter Budi sendiri. Baik, jika begitu untuk para penonton di rumah, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau ada salah kata. Nantikan video-video lainnya di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video